apa nih perdebatannya? Sebetulnya itu wajib atau enggak sih mestinya gitu kan? Kalau wajib kenapa? Kalau enggak kenapa? Di negara mana yang sudah wajib? Di negara mana yang belum dan seterusnya itu Anda harus kritis ya terhadap perkembangan itu gitu ya. Kalau 4 ini sudah dipahami dengan baik, maka Anda sebenarnya sudah lulus chapter ini ya, chapter 5 ini gitu. Nah, ini nanti kalau dibaca ini mulai dari introduction-nya ya. Apa saja praktek-praktek keberlanjutan laporan berkelanjutan itu ya. Terus kemudian nama-nama dan bentuknya ya, itu tadi namanya apa ya. Ada integrated reporting misalnya ya. Dan seterusnya. Kemudian ada tujuan. Apa sih tujuannya? Gitu. Peranannya apa ya? Organisasi itu mau ngapain dengan sustainability reporting itu gitu. Kalau di sini kan dikatakan organisasi itu berkomunikasi dengan stakeholder ya. Seperti apa? Untuk apa mengkomunikasikan isu keberlanjutan di dalam laporan yang disampaikan kepada stakeholder gitu ya. Itu terus kemudian ada ini juga bisa dibaca ya. Ada pause to reflect gitu. Kemudian ini sejarahnya di awal-awalnya seperti apa contohnya, kemudian muncul inisiatif-inisiatif di tahun berapa, nih ada Chernobyl juga di sini ya. Ketika ada ledakan nuklir ya di Chernobyl, kemudian ada apa namanya tumpahan minyak nih ya di Exxon Valdez ya di Alaska ya. Ini dari awal-awalnya muncul kenapa isu lingkungan itu di sini sebetulnya ya di awal-awalnya. Kemudian ya oleh perusahaan ya terutama. Kemudian muncul ini inisiatif-inisiatif untuk pelaporan keberlanjutan, kemudian dia menjadi mainstream ya, menjadi mainstream. Sekarang everybody wants sustainability reporting gitu. Kemudian perkembangannya bagaimana selanjutnya gitu ya. Terus dibaca sampai Anda juga harus mempelajari karakteristik pelaporan sustainability. Apa karakteristik laporan sustainability yang baik itu seperti apa ya. Tapi sebelum ke karakteristiknya itu ada konsepnya dulu. Konsep utamanya apa ya. Konsep utamanya ada accountability, materiality, dan boundaries ya. Boundaries ini apa maksudnya ya. Kemudian karakteristiknya apa saja. Oh, dia harus akurat, harus seimbang, harus clear ya, jelas gitu, harus bisa dibandingkan, reliable, menginklusif semua atau menginklus semua stakeholder dan juga tepat waktu. Ya, ini karakteristik dari pelaporan sustainability yang baik ya. Harus seperti itu gitu. Harus memiliki karakteristik-karakteristik ini yang didasarkan pada konsep utama ini sebetulnya. 3 konsep utama ya. Barulah muncul karakteristiknya. Kemudian apa saja standar pelaporan sustainability dan apa framework-nya. Nah, ini dijelaskan di sini ada GRI ya. Ada lagi integrated reporting, ada sustainability accounting standard board ya dan sebagainya. Ini kalian bandingkan. Nah, 3 itu adalah yang paling ngetop lah istilahnya ya. Tapi ada yang lain juga yang dipakai juga gitu oleh perusahaan-perusahaan, yaitu contohnya adalah CDP ini ya, CDP ya, Carbon Disclosure Project ya. Ini nanti kalian browsing ya, browsing di internet gitu. Apa itu GRI, apa itu integrated reporting, cari websitenya mereka ada semua ya. Sustainability Accounting Standard Board ya di browsing supaya kalian mengerti, paham. CDP itu apa? Ini juga ada ya di internet ya. Ada lagi climate related financial disclosure ya. Ini juga dicari dan terakhir SDGs, mungkin SDGs juga sudah kalian pahami. SDGs bukan berarti nggak ngetop ya, tetapi yang digunakan untuk pelaporan oleh perusahaan itu yang memang GRI, kemudian integrated reporting, kemudian ya yang terakhir adalah sustainability accounting standard board, itu punya standar dia ya. Yang SDGs itu tidak spesifik untuk perusahaan dia, biasanya untuk macam-macam termasuk pemerintahan juga kalau SDGs ya, masyarakat dan seterusnya. Itu mungkin yang bab 5 yang saya minta kalian pelajari ya.
Kalau ini ada debate regulasi sekarang atau tidak, itu perdebatannya silahkan dibaca aja ya sebelum pada kesimpulan. Oke, saya ingin beri untuk yang saya terima, kira-kira ada yang bertanya nggak? Nanti saya ngomong sendiri aja kalau seperti itu. Belum ada? Ada nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Belum ya? Nah, kalau belum, nah inilah saya bilang tadi kalau kuliahnya online, kalau offline itu beda ya. Apa kita interaksi langsung tatap muka, langsung saya bisa jalan ke sana kemari gitu sambil menjelaskan di papan tulis dan sebagainya, di sini agak susah. Maka mungkin untuk 5 dan 6 ini saya harapkan kalian yang belajar sendiri aja karena sistemnya online. Nanti pertemuan ke-7 kita masuk hari Rabu ya. Oke, hari Rabu, hari Rabu, hari Rabu. Ya, saya rasa itu hari Rabu nanti kita masuk. Gak apa-apa. Untuk bab 7-nya ya, bab 7-nya. Bab 7, oke, bab 7 ya. Sekarang kita masuk bab 6 dulu ya. Sustainability reporting process. Ya. Nanti ini kalian juga buat apa? Jawaban-jawaban atas pertanyaan yang saya posting di Siakadu ya. Nah ini, mana tadi? Proses pelaporan keberlanjutan ya itu yang harus dipahami nih di chapter ini ya. Anda harus memahami hierarchical stage process model. Jadi model proses tahap-tahap hierarki ya dalam pelaporan keberlanjutan ya, dan tentu saja di situ ada bagaimana keputusan diambil ya dari setiap tahapnya itu ya. Nanti akan dilihat di sekilas saya jelaskan, tapi nanti Anda harus bisa memahami dan membaca sendiri ya. Kemudian memahami accountability ya secara holistik maupun secara strategik. Artinya secara holistik itu Anda paham secara keseluruhan, strategik itu memahaminya ya juga untuk bagaimana nanti itu kita membuat strategi ya tentang accountability yang berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan ya. Jadi ini agak perlu lebih tinggi pemahamannya, bukan cuma memahami tapi juga secara strategis ya. Selain secara lengkap, holistik itu kan artinya keseluruhan ya, tapi juga secara strategi gitu ya. Kemudian Anda diharapkan memahami praktek-praktek asuransi ya. Asuransi itu artinya audit sebetulnya ya. Audit, kurang lebih audit lah gitu ya. Tentang pelaporan keberlanjutan ya, audit pelaporan keberlanjutan gitu. Syukur-syukur kalau Anda menjadi auditor gitu nanti spesifiknya auditornya di bidang pelaporan keberlanjutan ya. Kemudian memiliki refleksi ya yang kritis terhadap peran pelaporan keberlanjutan ini ya. Untuk menuju masyarakat yang lebih sustainable gitu ya, lebih berkelanjutan. Nah, ini sebetulnya tadi kata kalimat-kalimatnya sepertinya agak jelimet gitu ya, tapi kalau Anda baca di sini modelnya si Deegan dan Unerman ya, ini hanya ada 4 pertanyaan sebetulnya ya. Pertama, mengapa organisasi itu melaporkan ya, melaporkan tentunya melaporkan laporan keberlanjutan ya. Apa motivasinya gitu. Jadi apa sih perusahaan itu melaporkan sustainability report gitu ya, sustainability information ya. Apakah misalnya apakah dia karena udah sadar
orang-orangnya, atau dia ikut-ikutan karena itu udah jadi tren, misalnya udah jadi mainstream gitu kan, atau karena tuntutan dari masyarakat dan seterusnya ya. Ini why, pertanyaannya why, ya. Kenapa? Mengapa? Apa motivasinya? Gitu kan. Nomor 2, kepada siapa? Ya. Laporan itu ditujukan. Ya. Siapa sih yang menjadi target dari laporan keberlanjutan itu? Artinya adalah siapa stakeholdernya gitu. Stakeholder yang mana gitu, ya. Yang menjadi tujuan dari laporan ini. Yang ketiga, apa informasinya? Ya. Kalau tadi mengapa melaporkan, siapa yang dilaporkan? Ya, sorry, bukan siapa yang dilaporkan, siapa yang dituju, ya. Laporan itu untuk diberikan kepada siapa gitu ya. Nomor 3 adalah informasinya apa saja. Ya. Isu-isu yang material itu apa yang perlu disampaikan kepada stakeholder, ya. Dan yang keempat adalah bagaimana laporan itu disusun. Formatnya seperti apa, bentuknya seperti apa, ya. Urutannya mana dulu gitu ya. Dilaporkan apakah dalam bentuk annual report, integrated report, atau separate atau stand alone report, atau bulanan, tahunan, ya, mingguan, atau di website dan seterusnya ya. Ini nomor 4. Jadi 4 pertanyaan ini penting bagi Anda yang nanti sebagai akuntan di perusahaan ataupun akuntan publik ya, yang akan melakukan audit terhadap sustainability reporting, ini untuk mengetahui pertanyaan ini gitu. Dan ini yang menjadi namanya hierarchical stage process model ya. Jadi prosesnya tuh bertahap. Dari nomor 1 dulu, 2, 3, 4. Urutannya memang dari sini dulu. Kenapa? Mengapa kita melaporkan ini? Kalau Anda menjadi akuntan di perusahaan, Anda akan bertanya misalnya, oh kita mau melaporkan, ya. Kenapa harus lapor? Apa perlunya? Kepentingannya apa? Gitu. Kalau nggak ada kepentingan nggak usah dilaporkan, gitu. Kalau sudah dapat jawabannya, oh ini karena misalnya dituntut oleh masyarakat. Kalau seperti itu siapa yang ditujukan, yang dituju untuk laporan ini? Ya, siapa saja? Mungkin ya masyarakat itu, gitu. Atau investor, atau kreditur, atau apa, gitu. Kalau sudah tahu siapa targetnya, baru kita apa yang mau dilaporkan. Kalau masyarakat yang mau dituju sebagai apa penerima laporan yang utama, maka informasi apa akan berbeda kalau yang akan menerima laporan itu atau yang kita tuju itu adalah investor. Lain lagi kalau yang kita tuju adalah kreditur, ya. Ini berbeda-beda tergantung siapa yang mau dilaporkan, siapa yang mau dilapori ya, bukan dilaporkan, siapa yang mau dilapori gitu, ya. Yang terakhir baru bagaimana menyusun laporan itu dan dalam bentuk apa, frekuensinya berapa kali ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab kalau pertanyaan nomor 1 udah dijawab, nomor 2 udah, nomor 3 udah, baru nomor 4. Gitu, ya. Jadi dia berurut ya. Ini ada penjelasannya ya. Satu persatu dijelaskan, tapi saya rasa jadi why does organization report, to whom is the reported information directed, what information is reported on, kemudian in what form and format is the information communicated. Baru setelah itu bicara tentang assurance ya, assurance, audit, dan peranan sustainability reporting apa itu dan keterbatasannya apa gitu ya. Ini dia sampai conclusion. Mungkin yang bisa saya sampaikan sekilas ya untuk menggambarkan outline lah, garis-garis besarnya yang kemudian Anda kalau saya jelasin semuanya di sini ya Andanya nggak belajar, malah nanti ada yang tidur ya gitu. Lebih baik begadang malam ini untuk mengerjakan 2 bab ini ya. Gimana kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Apa ngantuk? Udah kecapean tadi? Bu, Belum ada. izin
Untuk tugasnya ini kan ada 2, Bu. Ini deadline-nya kapan, Bu? Kalau saya sih maunya besok hari Rabu udah selesai. Tapi gimana kalian kira-kira? Ini individu semua loh. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kayak kalian meringkas sebetulnya ya, gitu, kayak meringkas chapter itu, tapi saya minta Anda menjawab pertanyaan pentingnya gitu. Ada semua jawabannya di buku. Tinggal pindahin aja. Ini di folio atau boleh Word, Bu? Baiknya di mana? Kalau menurut kalian? Mungkin kalau untuk karena apa deadline-nya seminggu mungkin di Word ya, Bu, supaya lebih Seminggu. Seminggu apa 2 hari? 2 hari. Kayaknya kalau dikasih seminggu juga dikerjainnya 1 hari sebelumnya ini, jangan-jangan. Kalau misalnya kita mintanya hari Jumat deadline-nya boleh nggak, Bu? Soalnya besok itu kita full untuk UTS, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi hari Senin depan juga nggak apa-apa. Jadi kalian malam minggunya ngerjain ini sama hari Minggu gitu ya. Tapi saya harap gini ya, kerjain sendiri gitu loh, supaya kalian tuh bisa memahami untuk kalian juga sebenarnya, gitu kan? Gitu. Ya, masalah waktunya saya kasih apa? Perpanjang silahkan ya sampai hari Senin. Tapi nanti Rabu kita masuk pertemuan ke-7 ya. Oke. Terkait untuk UTS, kita ada UTS nggak, Bu? Soalnya kan kemarin waktu pertemuan sebelumnya, seharusnya kan proyek kita itu ganti UTS, Bu. Nah, tapi kan proyeknya itu bakal dimundurin pengumpulannya di UAS. Itu tetap nggak jadi UTS atau gimana, Bu? Oke. Sebetulnya UTS-nya itu ya proyek itu dan dikumpulkannya tapi di akhir ya. Sebelum akhir semester lah ya. Jadi kalian nggak terganggu dengan akhir semester. Mungkin seminggu sebelum UAS ya kalian ngumpulkan ya. Dikumpulkan tapi sebagai UTS gitu ya. Nah, artinya nggak ada lagi yang UTS-nya, tetapi saya merasa kuis itu harus ada. Nilainya nanti akan diminta gitu kan komponennya. Nah, tinggal sekarang kira-kira nih kuisnya tuh seperti apa, maunya dan kapan, apakah pada kalau Rabu kita kuliah chapter 7, apakah mau sambil kuis di situ, atau karena gini, setelah hari Rabu itu nanti, setelah Rabu ini, itu udah Rabu depan kan udah Bu Ratna yang masuk ya, gitu, udah Bu Ratna, saya akan serahkan ke Bu Ratna, tapi kira-kira kuisnya mau kapan nih, mau dan harus PTM, harus onsite ya kuisnya. Saya nggak apa-apa kalau Rebo kita ketemu aja, pertemuan ke-7, terus Bu minggu depan misalnya, tapi bukan hari Rabu, dicari karena kuis kan nggak lama, paling 1 jam gitu kan. Misalnya kalian cari hari apa yang kalian nyaman, yang kalian agak senggang, nggak terlalu banyak mungkin, atau UTS sudah lewat misalnya, bukan UTS ya, udah. Sekarang nih, iya UTS sudah lewat misalnya gitu, nggak apa-apa juga. Mau kuisnya gitu nggak apa-apa, kita jadwalkan aja. Ya. Kuisnya juga yang ringan-ringan aja lah. Nggak sesuatu yang heavy gitu ya. Ya yang biasa tanya jawab di kelas itu aja, yang ngobrol-ngobrol itu. Gitu. Karena memang harus masuk nilai kuisnya selain nilai tugas. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas itulah palingan gitu kan. Yang ditanya di kelas, kurang lebih itu. Gimana kalau gitu?
Mau hari Rebo ini atau mau nanti? Kalau misalnya kita ngadain kuisnya setelah minggu UTS gimana, Bu? Jadi kita bikin Boleh, ya. lagi, walaupun kita maksudnya sama Bu Ratna untuk pertemuan selanjutnya nanti. Tapi mungkin kita bisa ganti hari gitu, Bu, untuk bisa Ya, ketemu lagi sama. boleh. Ya, jadi gini, hari Rabu kita tetap masuk pertemuan ke-7, ya. Setelah itu Bu Ratna masuk, ya kan, gitu ya. Nah, setelah itu Bu Ratna masuk, baru setelah UTS, minggu UTS, yang lain-lain udah UTS, kalian baru minta kuis, Bu, minta ya palingan misalnya jam 3 sampai jam 4 udah selesai gitu. Atau kalau jam 8, jam 9 udah selesai. Kayaknya nggak sampai 1 jam deh. Gitu. Tapi mungkin dengan persiapan, dengan ngumpulin, bisa 1 jam gitu. Oke? Gimana kalau gitu? Oh, kok mati? Kulit saklarnya turun. Oh, baik. Ya, mohon maaf ya, ini apa